Arise, arise and shine, for your light has come. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Somehow kami di dalam tim pengembalaan masih percaya bahwa kata arise, bangkit, adalah hal yang Tuhan mau untuk jemaat ini, untuk rumah ini, New Tribe Bali. Nah, kita udah sering jelaskan bahwa arise and shine, bangkit dan menjadi teranglah, itu bicara mengenai Anda ambil posisi. Arise and take your place. Ambil posisi. Saudara, hari-hari ini dunia itu lagi gelap. Ada amin? Dunia itu lagi banyak pikiran-pikiran yang menyimpang. Lagi banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Saya percaya terang Tuhan bisa bercahaya kepada dunia ini waktu umatnya bangkit dan ambil posisi. Saya percaya terang Tuhan bisa bercahaya lewat kita, orang-orang percaya, waktu kita bangkit dan ambil posisi. Masalahnya banyak anak Tuhan yang gak bangkit dan mengambil posisi. Itu sebabnya terang Tuhan gak bisa bercahaya di dunia. Kenapa? It's sad to say, banyak dari kita anak-anak Tuhan yang harusnya bangkit dan ambil posisi menjadi terang. How to say it? Take casual of our faith. Meremehkan atau mengecilkan iman kita. Sayangnya banyak-banyak dari kita anak-anak Tuhan yang katanya orang percaya, saya sering dengar bilang gini, gak usah rohani-rohani banget lah. Kalau saya sayangkan. Karena fondasi kita adalah iman kita. Kekuatan kita untuk bisa bersinar, untuk bisa bangkit dan ambil posisi adalah iman kita. Jadi saya mau ajak umat Tuhan di tempat ini, New Tribe Bali, saya mau ajak kita untuk bangkit dan bercahaya. Dan saya mau counter komen itu, gak usah rohani-rohani banget lah. Saya mau ajak kita semua, mari kita rohani-rohani banget, supaya kita di luar sana bisa bangkit dan menjadi terang. Halo, ada amin? Ada yang siap untuk bangkit dan menjadi terang buat Tuhan? Boleh kasih kemuliaan bagi Tuhan? Saudara, it is impossible to arise and take your place without walking in faith. Mustahil Anda bisa bangkit dan menjadi terang kalau misalnya Anda tidak berjalan di dalam iman. Dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6 dibilang, it is impossible to please God without faith. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus, sama-sama bilang harus, percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. We live by faith, not by sight. Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. It is by grace you have been saved through faith. Iman adalah dasar kepercayaan kita. Dasar hidup orang percaya. Jadi minggu ini saya mau mulai dengan iman dulu. Supaya kita jadi orang Kristen benar-benar yang bangkit dan menjadi terang. Tadi pagi di briefingnya Frontliner saya sharing gini saudara. Dulu saya sering banget main keluarga-keluargaan. Ada yang pernah main keluarga-keluargaan waktu kecil? Ada yang jadi bapak, ada yang jadi ibu gitu. Ada yang jadi anak. Saya sering jadi main keluarga-keluargaan. Saya jadi bapaknya biasanya, ada anak tetangga yang jadi ibunya. Kemudian adik-adik saya waktu itu masih kecil jadi anak-anak semua gitu. Jadi belajar jadi keluarga. Nah,
Main keluarga-keluargaan, pada saat kita main, semua berasa keluarga. Tapi pada saat kita udah nggak main, bukan keluarga lagi. Saya udah bukan bapak lagi. Ya kan? Anak tetangga yang tadi udah bukan jadi ibu lagi. Seringkali kita sebagai orang percaya, kita main gereja-gerejaan. Hello? Pada saat kita main Kristen-Kristenan gitu. Pada saat kita di gereja, ya kita pretend like we are Christian. Kita act like we are Christian. Tapi setelah keluar dari ruangan ini, hilang role-nya. You're not Christian anymore. Banyak dari kita yang main gereja-gerejaan. Tapi saya mau katakan, mulai hari ini, di series ini, yang kita sebut dengan Arise and Walk in Faith, saya mau ajak kita semua untuk jadi orang Kristen yang sesungguhnya. Ada yang tahu artinya Kristen apa? Meaning of Christian apa? Saya pernah bikin postingan gini saudara. Christian itu sama dengan ian-ian yang lain. Musician itu orang-orang yang hidupnya terobsesi sama musik saudara. Ada amin musician? Terobsesi sama musik. Musician. Hidupnya tiap hari dengerin musik, main musik ya. Terus ada lagi electrician. Ada yang bekerja sebagai electrician? Electrician itu orang-orang yang hidupnya terobsesi sama listrik, sama kelistrikan. Dia belajar tentang kelistrikan, dia tahu caranya perbaiki kelistrikan. Christian, hello? Christian, depannya apa? Christ. Orang Kristen harusnya hidupnya terobsesi sama Kristus. Hello? Dan saya mau ajak itu kita semua. Hari ini kehidupan kita harusnya terobsesi sama Kristus. Christian is a follower of Christ, adalah pengikut Kristus. Jadi keluar dari ruangan ini setelah gereja, saya mau kita semua belajar untuk mengikut Kristus. Hello? Ikut apa yang Kristus bilang. Hari ini kita akan belajar mengenai iman dulu. Karena saya percaya iman adalah dasar. Let's try to understand faith. Ibrani pasal 11 ayat 1. Boleh dibuka Ibrani pasal 11 ayat 1. Saya mau ajak kita sama-sama belajar untuk mengerti iman dulu. Karena Anda nggak bisa jalan di atas apa yang Anda nggak ngerti. You cannot walk on what you don't understand. Ya, kita sama belajar dulu. Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar. Sama-sama bilang dasar. Ya, bilang dasarnya jangan sambil nempok teman ya, nanti beda pengertiannya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Sama-sama bilang bukti. Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dan bukti. Secara simpel pengertian iman di dalam Alkitab bilang gini saudara. Iman adalah percaya kepada sesuatu yang tidak dapat Anda buktikan secara logis. Anda nggak bisa buktikan secara nyata. Nah, definisi ini perlu dua hal. Satu, perlu kesepakatan intelektual namanya. Di dalam nalar Anda harus sepakat bahwa Anda percaya kepada sesuatu. Yang kedua, Anda perlu yakin ada tindakan yang didasari oleh keyakinan. Oke, kalau penjelasan mungkin ketinggian ya, saya akan praktekkan aja. Iman adalah dasar dan bukti. Secara nalar Anda percaya bahwa ini namanya kursi. Benar? Kursi itu didesain untuk didudukin, untuk menopang orang yang duduk di atasnya. Nggak peduli sekecil apapun kursinya, kalau Anda percaya secara nalar bahwa ini kursi, harusnya dia berfungsi sebagai kursi, benar nggak? Anda percaya. Tapi iman nggak stop sampai percaya aja.
Alkitab berkata, iblis juga percaya, saudara. Apakah iblis punya iman? Iman adalah percaya secara nalar bahwa ini adalah kursi, dan kursi harusnya berfungsi untuk menopang di atasnya. Iman nambahin, ada tindakan yang didasari oleh keyakinan. Karena saya percaya ini adalah kursi, walaupun dia kecil, harusnya dia bisa nopang saya. Jadi saya bertindak dengan yakin tentang apa yang saya percaya. Saya dudukin. Karena itu fungsinya kursi. Banyak dari kita percaya kepada Allah, tapi stop sampai di situ. Saya tadi bilang iblis juga percaya bahwa Allah itu ada. Tapi ini yang saya tahu, iblis nggak ambil tindakan tentang apa yang dia yakini tentang Allah. Buktinya dia bertolak belakang dengan Allah. Sampai sini ngerti ya? Iman adalah dasar dan bukti. Percaya itu tadi. Anda tahu apa itu kursi dan apa fungsinya. Trust atau yakin adalah ada tindakan. Sekarang saya mau tanya. Kekuatan kursi ini, itu untuk bisa nopang saya, kekuatannya terletak kepada iman saya atau kepada kursinya? Halo? Yang jawab iman saya berapa orang? Yang jawab kursinya berapa orang? Sebagai orang percaya, kadang-kadang kita gini saudara, ada masalah kehidupan datang, ada pergumulan, kita biasanya kalau sebagai orang percaya kita kasih nasihat ke teman, kamu kurang iman sih gitu. Beriman dong. Atau kadang-kadang saya minta iman Tuhan, supaya masalah datang, saya bisa itu pakai iman saya untuk ngalahin pergumulan saya. Kuasanya bukan pada imannya, saudara. Kuasa bukan terletak pada imannya. Kalau saya balikin ke sini ya, pada saat saya percaya dan saya yakin bahwa ini kursi, kepercayaan saya nggak punya kuasa dan nggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan apa? Saya akan lompat. Matius 17 ayat 20. Pada saat Yesus berkata kepada, salah. Di Markus 5 ayat 34, kayaknya nggak ada deh di screen. Markus 5 ayat 34, waktu Yesus bilang kepada wanita yang sudah mengalami pendarahan, dia bilang gini, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Imanmu telah menyelamatkanmu. Kita pikir bahwa imannya yang menyelamatkan. Tapi apakah itu yang benar-benar terjadi? Saya ajak Anda ke Markus, tadi itu Markus 5 ayat 34, saya ajak Anda ke Markus 5 ayat 28. Markus 5 ayat 28, wanita ini berkata, dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di situ dia percaya, asal ku jamah saja jubahnya, jubah Yesus, aku akan sembuh. Di situ imannya, di situ percayanya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia beranjak dan dia jamah. Pada saat itu Yesus bilang apa? Ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Itu makanya dia stop. Karena ada kuasa yang keluar dari tubuhnya Yesus. Apakah kuasa itu berasal dari imannya perempuan? Enggak, kuasanya berasal dari Yesus. Kuasa untuk menyembuhkannya tetap berasal dari Yesus. Tapi dia punya iman untuk melangkah dan menjamah jubahnya Yesus. Oke, saya kasih contoh lagi biar nggak terlalu bingung juga. Share boleh bantu matiin lampu. Ini nggak apa-apa ya saudara ya, saya ambil waktu untuk kita jelasin sama-sama supaya sama-sama ngerti ya bagaimana iman bekerja ya.
screen-nya somehow boleh diitemin nggak? I don't know how you do it. Nah, gitu. House light mati. Off, completely off. Lagi. Paling bawah aja, paling hitam. Oke, saudara, saya percaya bahwa di gedung ini itu ada kekuatan yang namanya electricity atau kelistrikan yang bisa mengeluarkan cahaya. Saudara percaya nggak? Ya percaya tadi udah lihat gitu, enggak. Ilustrasinya kayak gitu. Tapi sejauh apapun saya percaya dan yakin bahwa ada electricity yang bisa menerangi ruangan ini, kalau saya tidak beranjak dan pencet itu tombol switch, dia nggak akan nyala. Ya, saya bisa punya iman bahwa di ruangan ini somehow ada power kelistrikan. Tapi saya mau ajak Anda semua untuk mengimani itu bisa, tapi itu nggak akan bikin ruangan ini terang. Sampai sini ngerti saudara? Harus ada tindakan, sama-sama bilang tindakan. Tindakan yang kita ambil didasari oleh keyakinan kita. Bahwa ada kuasa di dalam ruangan ini yang bisa membuat segala sesuatunya jadi terang. Well, tindakannya saya akan titip sama Sharon yang di belakang, silakan ditindaklanjuti. Let there be light. Sampai sini ngerti saudara? Iman dan kuasa. Ya. Saya kasih rumus supaya Anda nggak lupa. Faith equals belief and action. Iman itu percaya ditambah tindakan. Sama-sama bilang faith equals belief and action. Percaya dan tindakan. Saya percaya kalau Anda sudah mengerti ini, dan kita bisa sama-sama melangkah dalam iman. Ada amin saudara? Kita akan bisa melangkah di dalam iman waktu kita ngerti apa itu iman. Saya mau kasih satu lagi. Faith is not about amount. Iman itu tidak bicara tentang jumlah. Banyak dari kita yang sering berdoa, Tuhan tambahkan imanku. Iman itu tidak bicara tentang jumlah. Matius 17 ayat 20. Ia berkata, ini pada saat murid-murid mau mengusir setan tapi mereka nggak bisa, Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Kata kurang di situ yang menjadikan kita, dasar kita untuk sering berdoa, Tuhan tambahin dong kalau kurang gitu. Tambahin imanku. Tapi lihat apa yang Yesus katakan selanjutnya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Tandai kata ini, sebesar biji sesawi. Dia bilang bukan sebanyak biji sesawi ya. Halo? Sebesar biji sesawi. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, saya mau kasih tahu, iman itu bicara tentang ukuran, bukan jumlah. When it comes to faith, size matters. Sama-sama bilang size matters. Iman itu bicara tentang ukuran. Iman tidak bertambah tapi bertumbuh. Iman itu enggak ditambahin tapi ditumbuhin. Saya mau tanya, gimana sesuatu bisa bertumbuh? Gimana caranya sesuatu bisa bertumbuh? Ya, dikasih makan, betul sekali. Kalau Anda punya anjing dari kecil gitu, supaya tumbuh jadi anjing yang besar, dikasih makan. Punya tanaman, dikasih makan, disiram gitu ya. Segala sesuatu yang Anda mau tumbuh, itu harus dikasih makan. Minggu depan kita akan bahas sama-sama bagaimana ngasih makan iman kita. Anda datang lagi nggak minggu depan? Ada yang datang lagi? Oke, sip. Minggu depan kita akan bicara bagaimana ngasih makan iman kita ya. Tapi saya mau kasih tahu lagi,
Untuk bisa bertumbuh dengan subur, diperlukan habitat yang baik. Sama-sama bilang habitat. Kita mau iman kita nggak cuma tumbuh, tapi juga subur. Ya, saya kasih kuis supaya kita lebih ngerti habitat di mana pertumbuhan kita, iman kita bisa bertumbuh dengan subur. Ada nggak kuisnya? Kuis nomor 1. Oke, lembu sapi akan subur bila hidup di habitat A, gurun, B, dapur, C, ladang. Sama, jawaban saya kemarin B juga, karena paling enak lembu sapi itu ada di atas loyang, saudara. Tapi yang subur bukan lembu sapinya, saya yang subur. Di gurun bisa, cuman nggak subur. Iya, lembu sapi hanya tumbuh di dan subur di ladang. Nomor 2, kuis lagi. Bunga akan subur bila hidup di habitat 1, vas bunga, A, vas bunga, B, dekorasi, C, tanah. Kalau hidup di dekorasi lebih cantik loh, saudara. Iya nggak? Mungkin kalau di vas bunga juga lebih cantik loh. Kelihatannya lebih cantik. Iya nggak? Tapi apakah dia subur? Bunga hidupnya di tanah. Nomor 3, terakhir. Iman akan subur bila hidup di habitat 1, A, fear, B, worry, C, belief. Belief ya. Tapi berapa banyak dari kita yang seringkali fear and worry itu kita jadikan habitat. Gak heran iman kita gak bisa subur. Anda gak bisa mengharapkan iman yang besar dan kuat atau subur bila habitat yang Anda buat tidak mendukung pertumbuhan iman. Sama, minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana habitat yang baik. Ada yang datang lagi minggu depan? Yes, oke. Jadi 2 ya PR saya ya minggu depan. Bagaimana kita ngasih makan iman dan bagaimana kita membentuk habitat yang baik untuk iman kita. Selanjutnya, saya mau kasih tahu bahwa everyone has faith. Setiap dari kita itu sudah punya iman. Amin, saudara. Gak ada yang tidak punya iman. Semua bisa percaya dan yakin dan semua bisa bertindak. Amin. Roma 12 ayatnya yang ketiga dikatakan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri untuk menurut ukuran iman. Ukuran ya, tadi kita sudah belajar, iman itu tentang ukuran atau zais. Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Masing-masing, semua, each person sudah dikaruniai oleh Allah iman. Cuman biasanya iman kita terletak kepada siapa? Kayak ilustrasi tadi. Karena yang punya kuasa itu sesuatu yang kita imani. Halo? Yang punya kuasa di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang kita imani, bukan imannya. Tadi kita udah nyanyi, Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab dia Allah. Dan dia yang kita percaya dan yakini. Itu sebabnya kita bisa tenang. Kita bisa punya iman tapi nggak tenang. Karena iman kita tumbuh di mana? Tapi pada saat kita percaya dan mengimani bahwa dia Raja dan Allah, kita bisa tenang. Saudara, tahun 2021 saya dan istri harus ngontrak rumah. Waktu itu tapi secara finansial kami nggak siap untuk ngontrak rumah. Belum punya tabungan waktu itu. Well, tabungannya belum cukup. Ada sih tabungannya cuma belum cukup. 2021 itu habis pandemi ya. Jadi waktu itu kita masih ngontrak bareng temennya yang bayar kontrakan, kita bayar bulanan ke temennya.
Jadi pada saat disuruh pindah untuk cari kontrakan lain, nggak siap. Tabungannya belum siap. Jadi saya berdoa sama Tuhan dan saya mengimani, Tuhan pasti sediakan rumah yang sesuai dengan budget kami. Yang bisa kami bayar sesuai dengan apa yang sudah kami bayarkan. Bisa bayar bulanan dan cukup dengan budget yang kami punya. Saya imani ini. Kemudian kami cari rumah, terus melalui seorang teman saya dapat sesuai dengan apa yang saya imani. Saudara tahu saya mengimani ini dari mana? Karena saya beranjak, saudara, dan cari rumah. Dan saya tahu Tuhan pasti sediakan yang sesuai budget. Jadi saya dapat apa yang saya imani, Tuhan kasih. Rumahnya bisa sesuai budget dan bisa dibayar bulanan. Haleluya, puji Tuhan. Itu bulan Agustus 2021. Juli 2021. Benar nggak ya? Ya, anyway, during that time period. Kemudian setelah saya ketemu rumahnya yang sesuai budget, saya DP dulu. Saya DP, saya bilang, saya baru bisa tinggalin bulan depan, tapi saya bayar dulu ya, saya DP dulu, saya bayar full dulu untuk bulan depan saya tinggalin. Setelah itu saya tenang. Karena saya tahu iman saya dan doa saya sudah dijawab oleh Tuhan. Kemudian malam itu ada Ignite, salah satu dari teman-teman worship team datang ke saya bilang, Pastor katanya dengar-dengar mau pindah ke daerah Jimbaran ya. Bilang, iya bro. Ini kebetulan saya ada anggota keluarga, ada tante saya tinggal di Jimbaran, mau nggak saya tanyain? Saya dalam hati gini saudara, bro gue udah dapat rumah dan gue capek nyari rumah. Jadi sebenarnya jawabannya adalah no, tapi somehow yang keluar dari mulut saya adalah ya boleh tanya aja gitu. Jadi Arnold yang tanya. Arnold tanya ke salah satu sanak keluarganya, dia tanya dan saya udah lupa. Kemudian esokan harinya dia kirimin saya chat. Chatnya itu dia nanya sama kerabatnya, dia bilang, rumah di taman di Jimbaran masih ada nggak gitu? Oh ada katanya. Rumahnya itu dikontrakkan sejumlah sesuai sama budget kita, tapi nggak bisa dicicil, jadi tahunan gitu ya. Zaman itu nggak ada yang ngontrak bulanan, semua kontrak tahunan. Terus si Arnold tanyain sama kerabatnya, dia bilang, ini Pastor Victa sama istri lagi cari rumah, boleh nggak mereka bayar bulanan karena itu yang sesuai dengan budgetnya, boleh nggak mereka bayar bulanan? Terus kerabatnya ini jawab balik ke Arnold, dia bilang gini, oh kalau Pastor Victa, suruh aja datang lihat rumahnya dulu, kalau misalnya cocok, pakai aja nggak usah bayar. Saya lihat itu, sorry, I skip the best part. Dia bilang gini, tahu nggak sebelum Arnold tanya ini, sehari sebelumnya dia dapat penglihatan tentang saya. Now, si kerabatnya Arnold jarang banget ketemu saya, yes dia berjemaat di sini, tapi kita jarang banget ngobrol, yang paling ngobrolnya cuma say hi gitu. Tapi bilang, saya dapat penglihatan Pastor Victa lagi senyum, saya nggak tahu artinya apa. Sehari sesudahnya Arnold tanya tentang rumah itu. Jadi dia bilang gitu sama Arnold, kalau Pastor Victa yang cari, lihat dulu rumahnya, kalau misalnya dia cocok, boleh pakai nggak usah bayar. Sure, saya datang sama istri, saya lihat rumahnya, oke, cocok. Sepanjang 2021, saya tinggal di rumah yang saya nggak bayar, saudara. Boleh kasih kemuliaan bagi Allah. Iman saya bilang gini, Tuhan, saya minta rumah yang sesuai budget. Yang saya nggak tahu, istri saya mengimani hal yang lain. Istri saya buka Mazmur 50 ayat 10 sampai 11. Istri saya baca Mazmur 50 ayat 10-11. Dia bilang, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam
kuasaku. Somehow yang diimani istri saya adalah seluruh dunia ini punya Tuhan. Jadi dia berdoa sama Tuhan bilang, boleh nggak saya minta rumah gratis aja 6 bulan. I didn't know that. Doa yang berbeda, saudara. Jadi sepanjang 2021, saya menghidupi apa yang diimani istri saya. Karena dia menggantungkan imannya sama Tuhan. Pada saat saya setengah-setengah. Yes, saya berdoa, saya mengimani dan saya berdoa sama Tuhan, tapi saya juga mengimani income saya. Itu sebabnya saya berdoa sesuai budget. Nangkep nggak bedanya, saudara? Saya masih menggantungkan iman saya kepada, oke, saya masih punya income segini nih. Budget kita tiap bulan tuh masih segini nih. Masih bisa lah kalau misalnya Tuhan kasih yang sesuai budget aja. Istri saya mengimani hal yang berbeda. Dia bilang, no. Dunia ini punya Tuhan dan saya anaknya. Jadi saya akan bertindak sesuai dengan iman saya. Saya bilang, Tuhan, saya boleh nggak minta rumah gratis selama 6 bulan? Iman itu dijawab sama Tuhan, setahun kami tinggal di rumah yang kami nggak bayar. Puji nama Tuhan. Jadi hal terakhir yang saya mau ajak untuk Anda, saudara, put your faith in God atau in Jesus fully. Taruh iman Anda kepada Yesus, kepada Allah kita sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Nanti di ibadah 2, Pastor John juga akan jelasin bagaimana iman yang setengah-setengah itu bikin Anda capek, saudara. Akan bikin Anda stuck. Karena iman perlu tindakan kan ya. Kalau misalnya Anda menggantungkan iman Anda kepada 5 hal gitu. Tindakan apa yang Anda mau ambil? Put your faith in Jesus fully. Worship team boleh naik? Kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk perjamuan. I'm way over time. Sorry. Ibrani 6 ayat 18 sampai 20 saya bacakan versi bahasa Indonesia masa kini. Apakah ini membantu saudara? Ada amin? Ibrani 6 18 sampai 20 bahasa Indonesia masa kini mengatakan gini. Allah tidak mungkin berdusta mengenai janji dan sumpahnya. Sebab itu kita yang sudah berlindung pada Allah diberi dorongan kuat untuk berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam, as an anchor. Dan merupakan pegangan yang kuat, sama-sama bilang kuat, dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Yesus sudah merintis jalan ke tempat itu untuk kita dan sudah masuk ke sana menjadi imam agung kita untuk selama-lamanya seperti Imam Melkisedek. Saudara, hanya di dalam Yesus kita punya pegangan yang kuat. Kita bisa gantungkan iman kita karena dia teguh. Di dalam dia ada harapan tentang hari depan yang lebih baik. Di dalam Yesus ada harapan bahwa hari depan kita baik. Di dalam Yesus ada harapan bahwa hidup kita akan diubahkan. Engkau yang hari ini gak akan sama dengan engkau yang besok. Hanya di dalam Yesus kita bisa gantungkan iman kita sepenuhnya. Karena dia sudah melakukan tindakan. Dia mati di kayu salib buat dosa-dosa kita. Dan itu yang akan kita ingat. Boleh minta satu? Mari kita sama-sama berdiri. Saudara. Saya mau ajak saudara, sama seperti saya ajak frontliners pagi ini. Sebagai anak-anak Tuhan yang siap untuk arise and shine and take your position. Bangkit dan mengambil posisi Anda. Saya mau ajak Anda untuk bisa melakukan aktivitas ini
Tadi kita sudah sama-sama belajar tentang iman. Yang kedua saya mau ajak ini. Pada saat Anda melakukan perjamuan, Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Saya mau ajak kita untuk selalu mengingat Yesus lewat kegiatan ini, lewat perjamuan ini. Dan saya mau ajak Anda tidak hanya melakukan komunion ini di gereja, di dalam keluarga Anda, di dalam pekerjaan Anda, Anda bisa kumpulin orang-orang Kristen di tempat Anda. Perjamuan sama-sama mengingat Yesus, saya percaya itulah langkah iman kita. Dan pada saat kita lakukan itu, saya percaya anak-anak Tuhan dipakai Tuhan, bercahaya dimanapun kita berada. Mari angkat roti di tangan kananmu. Kami bersyukur Tuhan, tubuhmu telah terpecah-pecahkan buat kami. Sebagai penebusan dosa-dosa kami. Hari ini kami mau mengingat penebusan ini. Dan setelahnya kami mau melangkah di dalam identitas yang baru sebagai orang-orang tebusan Tuhan. Karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua telah sembuh. Di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama makan. Mari angkat anggur di tangan kananmu. Bapak, kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah untuk penebusan dosa kami. Kami bersyukur bahwa melalui darah-Mu kami disambut sebagai anak-anak Allah, sebagai anggota keluarga Allah. Bapak, kami akan minum sebagai peringatan akan Engkau, dan setelahnya kami akan berjalan di dalam iman sebagai anak-anak Allah yang tidak takut, yang tidak khawatir, tapi kami mau gantungkan iman kami kepada Kristus yang teguh. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama minum. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah, kita nyanyikan di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Di saat badai bergelora,